kontak rahasia antara intelijen Iran, MOIS, dan CIA terkonfirmasi di Doha untuk menjajaki deeskalasi off-ramp. Iran berada dalam dilema pasca serangan decapitation strike yang menargetkan figur kunci di Teheran, serta kematian pemimpin tertinggi Ali Khamenei yang menggoyang struktur komando. Di sisi lain, Israel, Netanyahu, menentang keras kontak ini dan merasa dikhianati. Mereka menginginkan kehancuran total fasilitas nuklir Iran. Trump, yang terhimpit harga gas domestik senilai $7 per galon, menggunakan diplomasi transaksional dengan syarat pelucutan rudal Iran yang mustahil diterima IRGC. Krisis logistik Battle of the Stockpiles. Pentagon kini mengalami kondisi kritis amunisi. AS terpaksa menggunakan rudal Patriot PAK-2, teknologi tahun 2000, di Qatar karena stok PAK-3 habis. Israel mulai merasa telanjang karena kehabisan rudal Arrow dan David Sling. Menanggapi ini, Trump mengabaikan saran pimpinan militer Joint Chiefs dan memerintahkan pemindahan sistem Patriot serta THAAD dari Korea Selatan dan Jepang ke Israel. Ini adalah strategic failure dan pembantaian teknis karena menggunakan sistem tua untuk melawan rudal modern, serta menciptakan kekosongan kekuasaan di Pasifik yang menguntungkan Cina Korea Utara. Perlengkapan militer manuver pay-to-play di Selat Hormuz. Trump mengubah doktrin keamanan Teluk dengan kebijakan kontroversial militer AS tidak lagi mengawal tanker minyak secara gratis. Kapal yang ingin pengawalan CENTCOM harus membayar biaya keamanan. Maritim. Langkah ini dipandang sebagai pergeseran AS dari polisi dunia menjadi tentara bayaran global. Dampaknya, Angkatan Udara Israel IAF mengalami isolasi logistik pesawat C-17, harus memutar rute jauh, memaksa IAF melakukan kanibalisasi suku cadang pesawat. Secara taktis, ini adalah kemenangan besar bagi strategi counter-hegemoni Iran dalam memecah soliditas Barat. Eskalasi ke utara Turki dan Siprus. Medan tempur meluas hingga Mediterania Timur. Pangkalan akrotiri Inggris di Siprus menjadi sasaran rudal jarak jauh Iran. Di Turki, pangkalan Incirlik mengalami gangguan siber masif pada kontrol lalu lintas udara ATC. Iran menerapkan strategi stretching the defense, memaksa IDF membagi fokus dari front selatan ke front utara, yang membuat pertahanan di pusat kota seperti Tel Aviv semakin tipis dan bolong. Perang siber dan risiko AI. Pentagon menggunakan AI entropik untuk mempercepat keputusan pengeboman speed of thought. Namun langkah ini dianggap gagal menghitung variabel amarah massa yang berujung pada pembakaran kedutaan-kedutaan AS. Di sisi lain, sistem siber Israel kewalahan menghadapi serangan balik Iran yang melumpuhkan distribusi energi dan sistem keuangan, menciptakan kepanikan konsumen di Asia. Bagi Aliansi Arab, Saudi UEA, ini adalah pengkhianatan yang mendorong mereka membuka jalur komunikasi diam-diam dengan Iran demi mencari solusi keamanan tanpa campur tangan AS yang lebih murah. Pembangkangan Spanyol dan pecahnya NATO Spanyol. NATO pertama yang secara vokal menolak terlibat. PM Pedro Sanchez menutup wilayah udara dan melarang pangkalan udara Rota serta Moron digunakan sebagai hub logistik serangan ke Iran. Respons pimpinan militer AS versus Trump terkait stok amunisi menipis. Pada hari ketiga serangan udara, Joint Chiefs of Staff memperingatkan Trump bahwa kesiapan tempur global AS berada pada level bahaya karena stok amunisi menipis. Trump justru meledak marah dan memerintahkan pemindahan rudal dari Jepang dan Korsel dengan ucapan "I don't care about the Pacific right now." Langkah ini membuat para jenderal di Pentagon berada dalam kondisi hampir mundur massal karena merasa perintah tersebut melanggar sumpah menjaga keamanan nasional AS secara utuh. Reorganisasi Iran dan kebingungan intelijen. Iran melakukan strategi recalibration dengan mengurangi frekuensi peluncuran rudal. Intelijen Israel aman sempat mengira Iran kehabisan stok. Namun kenyataannya, Iran sedang merelokasi peluncur mobile untuk menghindari satelit AS dan menyiapkan salvo gelombang ketiga.
Ini adalah strategic deception untuk memancing warga Israel keluar dari bunker sebelum dihantam kembali, memaksa Israel masuk ke perang atrisi yang lambat. Insiden Sri Lanka dan perang maritim. Kapal perang Iran Iris Dena ditenggelamkan oleh kapal selam AS di lepas pantai Sri Lanka setelah mengikuti latihan internasional di India. Ini menandakan niat AS melakukan eskalasi global.